Hello everyone. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul tentang berita yang akan dipresentasikan oleh saya, Khairatun-Nisa, dan di samping saya ada kawan saya, Lailan Saada. Baiklah, kita akan bahas tentang berita. Jadi berita merupakan artikel yang berisi penyampaian informasi faktual dan aktual yang mengenai keadaan sekitar. Berita dibuat sesuai kejadian sebenarnya atau fakta. Isi berita tidak boleh dikurangi atau ditambah-tambahkan yang menyebabkan perubahan. Jadi isi daripada berita tersebut adalah isi yang merupakan peristiwa yang fakta. Ya, dia memang tidak boleh diubah-ubah berita tersebut. Misalnya seperti si penulis itu tidak boleh menghakimi daripada saat menulis berita tersebut, tidak boleh mengurang atau menambahkan dari penulisan berita tersebut. Dia berarti harus fakta. Nah, setiap saat manusia itu membutuhkan informasi yang ada di sekitarnya. Informasi tersebut digunakan sebagai pengetahuan baginya ataupun disebarluaskan kembali kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi manusia ini tidak berhenti mencari tahu, ingin mencari tahu semua kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar lingkungannya. Karena manusia ini memang dia mempunyai perasaan yang ingin mencari tahu selalu. Jadi orang ini setelah mencari tahu, baik itu dari orang itu lihat langsung ataupun dari televisi, sosial media, dari berita, koran dan sebagainya. Nah, jadi isi berita itu harus objektif. Oleh karena itu, wartawan harus imbang. Dengan kata lain, wartawan tidak boleh memihak karena wartawan adalah pencari dan menyampai berita, bukan pendukung atau pengamat. Sebuah berita harus memenuhi 4 hal. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, seorang wartawan itu tidak boleh memihak pada siapapun. Misalnya ada kejadian seperti pelaku dan korban. Jadi wartawan tidak boleh memihak pada si korban ataupun pada si pelaku, tapi harus menulis berita itu memang sesuai dengan fakta. Nah, dalam penulisan berita ini juga ada harus memenuhi 4 hal. Yang pertama itu nyata, yang saya bilang tadi, nyata atau faktual. Jadi sebuah peristiwa dapat diliput dan dijadikan berita apabila benar adanya. Berarti dia memang betul-betul ada. Tidak boleh kita buat-buat suka hati kita. Dan seorang wartawan harus menyaksikan sendiri peristiwa tersebut. Seorang wartawan harus melihat sendiri peristiwa yang akan diberitakan, bukan melalui informasi orang lain. Nah, jadi si wartawan tadi dia harus datang sendiri ke TKP tersebut yang sudah terjadi peristiwa tadi. Dia tidak boleh mendengar dari asumsi-asumsi dari orang lain. Misalnya katanya. Jadi itu nggak boleh kalau dari katanya. Harus langsung kita langsung datang ke TKP tersebut. Yang kedua itu terbaru atau aktual. Nah, jadi informasi yang akan dijadikan berita itu harus yang terbaru. Apabila ada peristiwa hari ini, maka paling lambat berita harus sudah terbit besok pagi. Namun jika berita tersebut akan dimuat di kanal berita daring, maksimal itu 6 jam dari peristiwa terjadi. Apabila melebihi batas waktu tersebut, maka dianggap sudah kadaluarsa. Hal itu juga termasuk pada jenis berita pengembangan dan investigasi. Nah, jadi berita yang akan diliput itu adalah berita-berita terbaru, bukan berita yang udah kejadiannya udah lalu atau kejadian yang tahun lalu, itu udah basi beritanya. Jadi itu berita-berita yang terbaru. Misalnya kalau seperti dibilang di sini, kalau berita itu berita daring, berarti itu maksimal 6 jam dari peristiwa itu terjadi, beritanya udah siap. Tapi kalau berita itu memang peristiwa hari ini, maka paling lambat berita itu harus terbit besok pagi. Itu paling lambat besok paginya. Yang ketiga itu berimbang atau objektif. Nah, wartawan tidak boleh memberikan sudut pandangnya dalam tulisan yang dibuatnya. Berita harus objektif, tulisan tidak boleh selalu memihak siapapun. Berita harus ditulis apa adanya. Nah, ini sama juga kayak yang saya bilang tadi. Wartawan itu tidak boleh memihak kepada siapapun. Dia juga tidak boleh menulis sudut pandang si wartawan tadi terhadap di dalam berita tersebut. Nah, yang terakhir itu mengabarkan atau informatif.
Jadi berita yang diterbitkan harus memenuhi unsur informatif. Berita yang dikabarkan harus memiliki nilai guna bagi pembaca. Hal yang sifatnya remeh-remeh tidak perlu diberitakan karena hanya akan membuang waktu bagi si pembaca. Jadi berita yang diterbitkan itu harus memang berita-berita yang memang tidak, ya memang berita-berita yang penting, bukan yang dianggap remeh-remeh. Itu tidak akan diberitakan karena itu sangat tidak bermanfaat ya bagi pembaca. Berita yang dikatakan penting itu seperti berita yang langka, terus dia menyangkut hajat hidup orang banyak dibicarakan oleh masyarakat, terus memiliki kedekatan fisik dan memiliki kedekatan batin. Jadi dalam berita itu mempunyai beberapa unsur. Berita tersebut akan dikatakan berita apabila dia terdapat 5W1H. Apa itu 5W1H? Yaitu who, what, where, when, why, dan how. Yang pertama itu who atau siapa. Maksudnya itu siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Siapa di sini bisa saja subjek maupun objek. Jika peristiwa kecelakaan, maka harus dicatat siapa saja korbannya. Jadi maksud dari siapa? Berarti siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Misalnya kayak kecelakaan, siapa korbannya dan siapa pelakunya. Kedua itu what atau apa. Jadi peristiwa apa yang terjadi? Apakah sebuah kecelakaan atau tindak kejahatan? Kita harus mengetahui. Jadi peristiwa apa yang terjadi. Yang ketiga itu di mana atau where. Maksudnya itu lokasi peristiwa tersebut harus dicatat dengan detail. Jadi kalau kita mau buat berita harus tahu di mana tempat kejadian peristiwa tersebut. Bisa kayak kecelakaan di mana terjadi kecelakaan tersebut. Kalau udah ada siapa, terus apa kejadiannya, di mana. Terus yang keempat itu mengapa atau why. Jadi di dalam berita juga harus kita cari tahu alasan terjadinya peristiwa tersebut. Nah, alasan bisa saja bermacam-macam. Namun wartawan bisa menanyakan ke narasumber utama dalam peristiwa tersebut. Jadi narasumber itu bisa menanyakan kepada jadi wartawan tersebut bisa menanyakan kepada narasumber yang ada di situ, yang melihat sebagai saksi atau korban. Yang kelima itu bagaimana. Jadi dalam terciptanya sebuah berita itu dengan adanya 5W1H ini, yaitu yang dimaksud bagaimana. Proses terjadinya peristiwa itu sangat penting. Wartawan harus mencatat perkembangan dan perkembangan peristiwa tersebut. Jadi bagaimana, kenapa peristiwa tadi terjadi, dan ini ditulis dalam sebuah berita. Dan juga mengapa peristiwa itu terjadi juga harus dicatat oleh si wartawan tersebut. Ini ada bagian-bagian berita. Bagian-bagian berita ini akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Laila Sandra. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian berita. Nah, bagian berita itu memiliki 4. Yang pertama ada judul berita, teras berita, inti, dan pengembangannya. Nah, di sini ada juga teknik penulisan berita. Menulis sebuah berita itu butuh keterampilan ya, khususnya karena ada penulisan berita yang harus diperhatikan jumlah katanya. Baik kata, isi berita, penting tidak atau dipubliskannya tersebut. Meskipun keterampilan yang khusus bukan berarti menulis berita itu. Menulis berita itu mudah, jadi kita harus belajar. Nah, tadi di sini ada judul berita. Nah, judul berita itu juga disebut kepala berita atau handle news. Harus dibuat sedemikian rupa sehingga nampak menariknya. Jadi kita waktu membuat judul berita itu kita harus memikirkan judul yang betul-betul menarik. Nah, di sini ada juga bagiannya penulisan berita atau penulisan teras beritanya. Teras berita adalah bagian yang penting dari sebuah berita. Ini ditempatkan pada paragraf pertama di bawah judul berita. Baru mengatakan bahwa teras berita itu yaitu bagian pembuka, juga berfungsi sebagai pokok berita atau bagian inti dari beritanya. Nah, yang ketiga ada penulisan isi berita ringan atau disebut dengan short news. Berbeda dengan berita langsung yang disebut dengan straight news, maka berita ringan short news itu tidak terkait dengan unsur penting dan unsur aktual. Yang penting pada berita ringan ini adalah unsur manusianya, menyentuh rasa kemanusiaan dan keadilan yang banyak pada orang lain. Keempat,
ada penulisan berita kisah atau tekstur. Hal terpenting dalam penulisan berita adalah kisah yang ditampilkan latar belakang manusia yang terlibat dalam peristiwa yang kita buat beritanya. Latar belakangnya terutama itu yang mengenai tindakan, watak, motif, dan emosi dari unsur atau unsur lainnya. Nah, yang terakhir ada pengembangan berita. Nah, pengembangan berita itu ada 4. Yang pertama, menjelaskan kronologi secara runtut. Kedua, menampilkan cuplikan wawancara dengan narasumbernya. Yang ketiga, mengkonfirmasikan hasil wawancara dari subjektif ke objektif. Dan yang terakhir, menyangkutkan dengan berita yang sebelumnya. Nah, di sini juga ada kesalahan dalam menulis berita. Yang pertama itu yang terbelit-belit. Yang kedua, pemilihan kata yang kontradiktif. Yang ketiga, kosakata yang sulit dipahami. Maksudnya terbelit itu bagaimana? Yang kata-katanya yang dibelit-belit diulang-ulang kayak gitu. Yang kedua, pemilihan kata konsekutif itu yang sekedar merangkai kata namun sebagai cara untuk menyampaikan informasi kepada pembaca yang dapat dipahami oleh pembaca. Yang ketiga itu kosakata sulit dipahami. Nah, kosakata yang sulit dipahami ini biasanya sering kita pakai kosakata yang nggak diketahui oleh masyarakat kayak gitu. Jadi kita kalau mau buat berita itu kita kalau bisa kita kasih kosakata yang udah sering kita pakai. Nah, mungkin cuma ini yang bisa kami sampaikan dari pembicaraan kami di kelompok 1. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milk tea, drink milk tea, milk tea.